Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita menyaksikan bersama-sama syafaat malam. Salah kostum. Berapa banyak di antara kita yang pernah mengalami datang ke sebuah acara maupun pesta dan salah kostum. Salah kostum biasanya terjadi karena ketidaktelitian terhadap melihat sebuah undangan. Dress code yang menjadi bagian di dalam sebuah undangan menjadi salah satu yang juga cukup sering diabaikan. Sehingga ketika tidak diperhatikan dengan baik, lalu datang ke sebuah acara, kita bisa menjadi korban dari yang namanya salah kostum. Saya pernah mengalaminya Bapak Ibu Saudara, dan rasanya tidak nyaman. Dan bahkan saya merasa bersalah terhadap tuan rumah yang mengundang saya. Karena di sana saya merasa bahwa saya tidak mempersiapkan diri dengan baik. Saya tidak memperhatikan undangan yang diberikan dengan baik. Sehingga salah kostum tadi itu bisa terjadi. Dan akhirnya membawa perasaan yang tidak enak, bahkan perasaan bersalah kepada sang tuan rumah. Karena tidak mempersiapkan diri dan menggunakan pakaian yang tepat. Bapak Ibu Saudara, dalam Matius 22, sang raja yang membuat pesta perjamuan kawin yang disampaikan oleh Yesus Kristus pun juga memiliki kisah salah kostum. Salah kostum yang salah kostum bukanlah hal yang sederhana dalam perumpamaan ini. Ketika sang raja membuat sebuah pesta perjamuan kawin dan mengundang tamu-tamu, namun tamu-tamu yang diundang tidak hadir, maka sang raja yang baik ini kemudian membuka pesta tersebut kepada orang-orang di persimpangan jalan. Sang raja menyuruh hamba-hambanya untuk mengundang semua orang yang ditemui, baik yang baik maupun yang jahat, semua diundang. Nah, dalam undangan tersebut, sang raja pun telah mempersiapkan pakaian pesta yang sudah disediakan. Para tamu yang diundang dengan pakaian yang tidak layak, mereka yang berada di jalan, yang tadinya tidak terpikir akan diundang dan datang ke sebuah pesta perjamuan kawin sang putra raja, bisa kemudian mempersiapkan dirinya, menggunakan pakaian yang telah disediakan dan masuk ke dalam pesta, bersyukur dan bersukacita bersama-sama. Namun ternyata Bapak Ibu Saudara di ayatnya yang ke-11 katakan, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Salah kostum. Seorang dari yang diundang rupanya tidak melayakkan diri. Artinya dalam konteks ini ia menolak melayakkan dirinya dengan menggunakan pakaian yang sudah disediakan oleh sang raja. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi orang itu mendapat hukuman. Dan di akhir kisah tersebut, Tuhan Yesus mengatakan, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Bapak Ibu Saudara, kita dapat merefleksikan perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini juga dalam kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang di persimpangan jalan. Kita yang dipanggil, kita yang diundang, kita yang dilayakkan Tuhan untuk bisa menghadiri pesta perjamuan kawin itu. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mempersiapkan diri kita dengan baik, mengenakan pakaian yang sudah disediakan oleh Tuhan, sehingga kita dikenalinya sebagai tamu-tamu yang diundang oleh-Nya. Dan kita telah memasuki masa Advent, ini masa kita memasuki minggu kedua. Kiranya Bapak Ibu Saudara, kita semua boleh mempersiapkan diri kita
menyambut Tuhan dengan melayangkan diri kita, mengenakan pakaian yang sudah Tuhan sediakan, pakaian yang membuat kita menjadi orang-orang yang dikenal sebagai pengikut Tuhan, orang-orang yang dikenal sebagai tamu undangan yang telah dilayani. Maka mari Bapak Ibu Saudara, di masa Advent ini kita terus melakukan pemeriksaan diri. Apakah dalam menyambut kedatangan Tuhan, kita sudah mempersiapkan diri kita dengan baik. Kita sudah melayakkan diri kita. Sehingga Tuhan, ketika Tuhan datang kembali, kita dapat merayakan sukacita bersama-sama dengan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau melayakkan kami. Engkau datang kepada kami dan mengundang kami masuk ke dalam perjamuan kawin yang agung. Dan saat ini ya Tuhan, kami menyadari bahwa kami juga adalah bagian dari orang-orang yang di persimpangan jalan. Di dalam perumpamaan tersebut, kami adalah orang-orang yang tidak baik, yang bisa baik dan kadang-kadang tidak baik. Maka ketika kami menyadari bahwa Engkau telah melayakkan kami, bahwa Engkau telah mengundang kami untuk kembali kepadamu, untuk melakukan kehendak-Mu dan menjadi saksi-Mu Tuhan, kami boleh terus belajar melayakkan diri kami, menggunakan pakaian yang tepat, sehingga orang yang melihat kami, mereka tahu bahwa kami adalah saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan ini, bahwa kami adalah saksi di tengah keluarga kami, bahwa kami adalah saksi-Mu di tengah lingkungan pekerjaan kami, maupun di lingkungan masyarakat. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu boleh terus menolong kami, menegur kami, bahkan ketika kami lupa bahwa kami adalah orang-orang yang telah Engkau layakkan. Sehingga ya Tuhan, kami boleh terus setiap hari menjadi lebih baik hari demi hari, seturut dengan kehendak-Mu, dan menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang terkena COVID-19 yang telah terpapar. Kiranya Tuhan, Engkau Sang Tabib Agung yang memulihkan mereka, Engkau yang menolong mereka sehingga mereka boleh pulih seutuhnya dan kembali beraktivitas, bahkan melayani dan menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang terdampak bencana alam gempa bumi di Cianjur, Tuhan. Ya Allah, Engkau yang merengkuh mereka di dalam kasih-Mu. Kiranya mereka boleh menemukan pengharapan di dalam mereka menjalani hari-hari mereka, di dalam mereka berupaya memulihkan dan menjalani kehidupan mereka yang berbeda dari sebelumnya. Jadikanlah kami ya Tuhan, pembawa harapan, pembawa sukacita, pembawa penghiburan di antara saudara-saudari kami ini yang membutuhkan. Kiranya kami boleh memberikan apa yang mampu kami berikan kepada mereka. Dan kiranya apa yang kami bawa boleh menjadi pengharapan kepadamu, bahwa di dalam duka, di dalam luka yang mereka hadapi, ada Engkau beserta mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang menolong, memulihkan, yang memimpin para pemimpin kami dengan kasih dan hikmat dari Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan, boleh memimpin bangsa ini dengan kebaikan, dengan hikmat yang dari Tuhan. Kami juga berdoa ya Allah untuk segenap panitia Natal dan juga rangkaian acara dari masa Advent hingga masa Raya Natal nanti. Kiranya Tuhan yang berkarya melalui kami semua, dan kami boleh memaknai Natal tahun ini dengan penghayatan yang benar tentang Natal yang sesungguhnya.
Inilah doa kami ya Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.